Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para guru, khusus guru kita, orang tua kita, Ustaz Dr. Anastasiya Al-Ghazali, guru kita Ustaz Syarif Hidayat, para sakit yang lain, Ustaz Kezaman, Ustaz Nasudi, dan seluruh jamaah Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat yang telah diberikannya. Sampailah kita di penghujung bulan suci Ramadan, malam ke-29. Begitu cepat ternyata Ramadan pergi meninggalkan kita. Perasaan baru kemarin ya Pak ya. Perasaan baru kemarin. Subhanallah, ternyata kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan banyak pelajaran besar yang bisa kita dapat lewat madrasah Ramadan ini. Dan tentunya tetap kita lanjutkan dan teruskan, pertahankan semangat ibadah kita di luar bulan suci Ramadan. Indikator orang-orang yang berhasil di dalam bulan suci Ramadan itu siapa? Mereka yang ada perubahan sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Buktikan kitalah orang-orang yang dimaksud. Buktikan kitalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan tidak hanya di Ramadan kita semangat beribadah, tetapi kita harus bisa meneruskan semangat nilai-nilai Ramadan ini di luar bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat untuk kita semua. Sebenarnya ini hadis sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita tentang orang yang merugi di hari akhirat, orang yang merugi di hari kiamat. Tentunya kita tidak mau menjadi orang-orang yang rugi di dunia aja. Di dunia aja nih kita nggak mau jadi orang-orang yang rugi, betul Pak? Nggak mau kita, apalagi nanti ruginya di akhirat. Ketika ada sahabat-sahabat Rasul yang bertanya, Nabi sedang dalam satu majelis bersama sahabat-sahabat beliau. Kemudian beliau mengajukan pertanyaan kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu siapakah orang yang rugi itu? Siapakah orang yang bangkrut itu? Ya. Ditanya oleh Nabi, ada sahabat yang menjawab, qalu innal al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Ya Rasul, orang yang bangkrut di antara kita ini adalah orang yang nggak punya uang, nggak punya harta. Orang yang nggak punya uang, nggak punya harta ya Rasul, itu orang yang bangkrut di antara kita. Ini kalau kita pikir-pikir nih Pak, jawaban sahabat ini ada benernya. Ya, ini kita kalau ditanya begitu juga, siapa sih orang yang bangkrut menurut kita? Mungkin jawaban kita sama tuh, orang yang nggak punya duit, apalagi udah mepet lebaran.
mau pulang kampung nggak punya kehabisan tiket, ya harga tiket naik 100%, masya Allah, nggak bisa mudik, bangkrut menurut kita, rugi menurut kita. Menurut kita mungkin orang yang rugi itu, orang yang bangkrut itu yang bisnisnya hancur, bisa aja seperti itu. Jawaban kita ternyata sekitar orientasinya sekitar duniawi. Karena Rasulullah SAW adalah seorang visioner ulung. Beliau mendidik sahabat-sahabatnya tidak hanya sekedar urusan dunia, tapi juga jauh orientasinya menuju akhirat. Ya, Rasulullah meneruskan, al-muflisu innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut dari umatku nanti pada hari kiamat, mayyati yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi dari golongan umatku nanti di hari kiamat itu adalah mereka yang datang dengan membawa pahala sholatnya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala puasanya. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang zakat, kok bisa masuk kategori bangkrut dia? Kok bisa merugi dia di hari kiamat? Apa penyebabnya? Wa ya'ti wa qad bahada wa syatama hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayuqu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Ini orang-orang yang merugi di hari kiamat datang nih, percaya diri banget ini orang, pengen masuk surga. Dia bawa pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, mau masuk surga, mempersembahkan semua kebaikan-kebaikannya kepada Allah. Tapi stop dulu, urusan belum kelar, urusan belum selesai. Kau memang rajin ibadah, kau sudah berpuasa, kau sudah zakat, tapi satu sisi kau jahat kepada orang lain, kau jahat kepada tetanggamu, kau jahat kepada saudaramu, kau sudah mengeluarkan kata-kata kasar, menghina, mencaci, makan harta orang lain dengan cara yang batil, memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain, membunuh. Satu sisi kau rajin ibadah, tapi sisi lain kau rusak hubungan kepada sesamamu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita ini tidak cukup baik kepada Allah saja, tetapi juga harus baik kepada sesama. Ya, kalau orang sudah rajin ibadah, sudah puasa, sudah zakat, bagus, alhamdulillah, hablum minallah, dia rawat, dia jaga. Tetapi saat ingat, perlu kita ingat, hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia itu pun harus kita jaga. Maka jangan sampai kita sudah puasa, sudah sholat, sudah zakat, tetapi masih ada sangkut paut dosa kita kepada sesama. Ini mumpung belum diadilin nanti di hari kiamat nih. Mumpung belum diadilin kita nih, mumpung masih di dunia nih, kita masih di dunia. Kalau ada salah kepada sesama, yuk minta maaf. Orang punya salah sama Allah, syaratnya satu, tobat, selesai. Dosa sama Allah syaratnya satu, bertobat, selesai urusan. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia syaratnya dua, dia harus bertobat dan harus minta maaf sama orang yang bersangkutan. Jangan sampai gara-gara lisan kita nanti diadili kita di hari kiamat, rajin ibadah tetapi lisan nggak bisa dijaga. Ya, suka ngomongin orang, keburukan orang, menghina, kemudian mencaci orang lain. Ya, nggak bisa menjaga lisannya. Na'udzubillah.
Ya, di dunia ini masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Ramadan mengajarkan kita untuk baik kepada Allah dan baik kepada manusia juga. Orang kalau cuma baik sama Allah, jahat dia sama manusia, bisa terhalang dia di pintu surga. Maka sebelum kita dihadiri di hari akhir, ya saling bermaafan. Kita ini banyak salah sama saudara, sama tetangga, sama kerabat, ya banyak salah. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut di hari akhir karena masih ada salah dan belum minta maaf kepada sesama kita. Ya Pak ya, bapak-bapak banyak salah sama ibunya ya, sama istrinya ya. Yang suka bohong siapa Pak? Bapak-bapak. Yang suka ngumpetin duit siapa Pak? Bagus, Masya Allah. Ya, banyak salah kita. Istri salah sama suami, suami salah sama istri, tetangga kita salah sama tetangga kita, kiri kanan kita. Maka kesempatan momentum Ramadan ini jadikan untuk memperbaiki hubungan kita kepada sesama. Jangan hanya cuma baik kepada Allah saja, tapi jahat kepada manusia. Nanti kita bisa termasuk orang-orang yang rugi di hari kiamat. Hadirin jamaah hadirin mati Allah. Kondisi orang-orang yang rajin ibadah, tetapi satu sisi dia jahat kepada manusia, akhirnya apa? Fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati. Kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya, pahala sholatnya dikasih itu diberikan pada orang yang disakiti. Pahala puasanya, pahala zakatnya habis diberikan kepada orang-orang yang pernah dizolimi ketika di dunia. Dia memang nggak bisa membalas ini orang ketika di dunia, nanti minta pertanggungjawaban di akhirat. Ya Allah, ketika di dunia dia zolim kepadaku, ya Allah, saya nggak bisa membalasnya, saya meminta keadilan di sini, ya Allah. Diadili kita, diberikan kebaikan-kebaikannya, habis tuh pahala semuanya habis, selesai, belum selesai, belum diadili. Ukhida min khotoyahum, ukhida min khotoyahum, diambil dosa-dosa, kesalahan-kesalahan orang-orang yang pernah dizolimi. Faturihat alaihi, dilemparkan ke orang yang rajin ibadah tadi itu, yang rajin sholat tapi suka iseng mulutnya, yang rajin puasa tapi jahat sama tetangganya. Dikasih tuh, diambil kebaikan-kebaikannya, diambil keburukan-keburukan orang lain, dilemparkan ke dia. Kemudian kondisinya bagaimana? Faturi hafidna, summaturi hafidna, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah dirahmati Allah, inilah gambaran orang-orang yang merugi di hari kiamat, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat, yang rajin ibadah tetapi tidak bisa menjaga lisan dan tangannya, tidak bisa memberikan ketenangan lewat lisan dan tangannya. Maka jadilah orang-orang yang bisa merawat hablum minallah dan bisa menjaga hablum minan nas, agar kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Alhamdulillah ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini memberikan kita semangat ya, kemudian sadaran bagi kita semua ya, untuk saling bisa membuka pintu maaf ya, saling memaafkan atas segala kesalahan kita semua. Tadi barusan MC udah ngakuin tuh kalau banyak salah, banyak kata-kata ya. Banyak salahnya ya Pak ya, manusia biasa, kita ini manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan salah ya. Saya juga ikut-ikutan sama MC ya, mohon maaf atas segala kesalahan tingkah laku. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berhasil di madrasah Ramadan dan mendapatkan gelar minal aidin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.